Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu sekalian rahmati Allah, kali ini insya Allah kita akan mencoba membahas terkait dengan salah satu daripada tata cara bermazhab, ya, ilmu yang harus kita dalami dalam pengantar ilmu fiqh, yaitu apa yang disebut dalam perspektif ilmu fikih. Ada satu istilah yang sering disebut dengan talfiq, takhayur, dan ittiba' atau taklid dalam bermadhab. Dalam bahasa fikihnya disebut dengan at-talfiq wa takhayyur wal ittiba' fit tamadhhub. Jadi antara keluasan syariah dan jebakan mazhab prasmanan, kalau saya bisa istilahkan seperti itu. Ini menarik karena perbedaan pendapat di kalangan ulama yang kita sudah sampaikan dari beberapa mazhab yang sudah dijelaskan sebelumnya, pasti terdapat perbedaan-perbedaan di kalangan para mazhab tersebut. Terkadang melahirkan konsep talfiq, takhayur, taklid, dan ittiba. Nah, konsep ini menjadi urgen untuk kita pahami dan ketahui karena kesalahan dalam memahami dan mempraktekkan ketiga hal ini, talfiq, takhayur, taklid, dan ittiba, ya, ittiba itu akan melahirkan kesalahan dalam mempraktekannya, akan melahirkan liberalisme hukum fikih atau fanatisme mazhab yang sempit, dan ini aib dalam Islam, ya, dalam literatur Islam. Jadi prakteknya seperti ini: seseorang hidup di negeri bermadzhab Syafi'i seperti Nusantara, Asia Tenggara, Indonesia misalnya. Indonesia, Malaysia, Brunei bermadzhab Syafi'i, tetapi kemudian dia mendapat kesempatan untuk belajar ke Timur Tengah yang notabene-nya bermadzhab Hambali, terutama Arab Saudi misalnya. Dan ini akan memunculkan fenomena lintas mazhab akibat daripada globalisasi mazhab. Nah, bagaimana kita menyikapi kondisi yang seperti ini? Sebelumnya mungkin kita harus pahami dulu apa itu talfiq. Mungkin ada sebagian baru mendengar istilah ini. Talfiq secara logatan, secara etimologi itu berasal dari kata bahasa Arab laffaqa yulaffiqu talfiqan. Laffaqa yulaffiqu laffiq talfiqan. Artinya menggabungkan beberapa bagian menjadi satu kesatuan. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah, biar kita lebih paham lagi, apa yang dimaksud dengan talfiq secara terminologi ilmu fikih dan juga ilmu usul fikih, yaitu menggabungkan atau merangkai beberapa pendapat ulama dari mazhab yang berbeda-beda dalam satu praktek amalan ibadah atau amalan dalam fikih muamalah, sehingga menghasilkan praktek baru yang akhirnya tidak diakui secara utuh oleh mazhab manapun. Itu resiko daripada talfiq. Sedikit terkait dengan latar belakang munculnya talfiq ini adalah eh, di mana keinginan untuk mencari kemudahan yang istilahnya tatabbu'ur rukhas, ingin mencari kemudahan secara ekstrim, tatabbu'ur rukhas, itu yang melatar belakangi adanya talfiq. Talfiq yang saya maksudkan di sini adalah talfiq mazmum yang tidak ditolerir. Kemudian juga yang melatar belakangi adanya talfiq yang mazmum ini adalah minimnya pemahaman usul fiqh, minimnya pemahaman tentang ilmu fiqh, dan juga fragmentasi otoritas keilmuan di era modern, dipetak-petakan, dipilah-pilah, sehingga kemudian dicatut, diambil satu persatu, ingin digabungkan untuk mendapatkan pengamalan fikih atau ilmu fikih yang instan. Dan juga konsumerisme fatwa, uh, di mana fatwa ada sebahagian yang ingin menjual fatwa tersebut untuk kemaslahatan dia secara pribadi atau secara organisasi, sehingga dia perlu menjual fatwa yang menurut dia dan menurut hawa nafsu dia itu cocok untuk diterapkan oleh beberapa komunitas, misalnya di kalangan pemerintahan, kerajaan, kesultanan, yang notabene mereka itu
tentunya menginginkan keringanan-keringanan dalam praktek beragama. Akhirnya terjadilah fatwa shopping. Nah, semua ini melahirkan ada yang istilahnya talfiq. Nah, talfiq yang kita definisikan di atas tadi itu, kalau bisa saya berikan contoh biar kita bisa langsung paham, talfiq yang mazmum tersebut, contoh seperti ada seseorang yang menyentuh kulit wanita non mahram dan dia merasa tidak batal wudhunya karena mengikuti madhab Hanafi. Dalam waktu yang sama, uh, ketika dia masuk ke masjid atau masuk ke surau, musola, atau bahkan di rumah ingin melakukan sholat, tiba-tiba terinjak najis, kotoran kucing kah atau kotoran ayam, dan dia tidak mencucinya karena mengikuti pendapat madhab Maliki yang menyimpulkan dalam madhab Maliki itu sholat tetap sah dilakukan selama najis itu tidak disengaja diinjak dan sulit untuk dihindari. Maka tetap lakukan sholat walaupun tanpa dibersihkan sesegera, sholatnya tetap sah mengikuti madhab Maliki. Dengan gabungan itu kemudian orang tersebut melakukan sholat. Bagaimana analisa fikihnya ini? Menurut mazhab Hanafi, menyentuh lawan jenis tidak membatalkan wudhu, tapi najis menghalangi sahnya sholat. Itu mazhab Hanafi, ya. Tidak membatalkan wudhu, menyentuh lawan jenis, tapi kalau menyentuh atau menginjak najis, sahnya tidak, sholatnya tidak sah. Sementara menurut madhab Maliki ini toleran terhadap najis tertentu, tapi menyentuh lawan jenis itu bisa membatalkan toharah, yang selanjutnya tidak sah sholatnya. Nah, secara gabungan amal yang dilakukan oleh orang yang melakukan dua hal tadi itu tidak sah menurut madhab manapun. Manapun madhab tidak akan sah. Dia merujuk ke mazhab siapapun tidak sah sholatnya. Sebab tidak sah kenapa? Karena menurut mazhab Hanafi ya ada najis ketika dia sholat tadi. Menurut mazhab Maliki ya dia menyentuh wanita yang non mahram. Jadi kedua mazhab tersebut tidak mensahkan tindakan sholat yang dia lakukan. Demikian juga mazhab yang lain ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali lebih strict lagi. Nah, ini adalah contoh talfik karena seorang mengambil dua potong hukum, ya, dua potongan hukum itu diambil oleh orang tersebut dari dua mazhab berbeda dalam satu ibadah hingga menghasilkan bentuk ibadah yang tidak sah dalam mazhab manapun. Ini contoh talfik mazmum yang terlarang, yang harus dihindari. Contoh yang kedua dalam bentuk muamalah keluarga misalnya. Sengaja saya ambil contoh yang lebih kita bisa pahami. Ini misalnya seorang melakukan akad nikah, menikahi seorang perempuan tanpa wali. Itu mengikuti pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan nikah wanita balik tanpa wali dalam kondisi tertentu. Dia mencomot pendapat Hanafi ini, mazhab Hanafi. Kemudian juga dia melakukan pernikahan tersebut tanpa saksi resmi. Dia mencomot pendapatnya fuqaha yang mensyaratkan wali tetapi tidak saksi. Saksi tanpa saksi boleh gitu sah. Tapi kalau wali wajib ada. Itu pendapat ulama yang lain. Dia tidak mengambil pendapat ulama terkait dengan wali itu, tapi mencomot pendapat terkait dengan saksi yang membolehkan uh, pernikahan atau akad nikah tanpa saksi resmi. Maka terjadilah akad nikah yang hanya berdua atau semi sembunyi. Bagaimana fikih menganalisa dua kondisi atau kondisi yang seperti ini? Mazhab Hanafi membolehkan tanpa wali, tapi wajib ada saksi. Ini untuk mazhab Hanafi. Mazhab Syafi'i mensyaratkan wali dan saksi. Itu tidak akan sah tanpa wali dan saksi. Nah, jika keduanya ini digabung, disatukan, tidak sah menurut Syafi'i karena tidak ada wali, tidak sah menurut Hanafi karena tidak ada saksi, tidak sah menurut Maliki dan Hambali karena kedua-duanya itu tidak ada. Hasilnya, nikah tidak sah dalam semua madhab, dan ini adalah contoh klasik
bagi talfik dalam muamalah keluarga. Tetapi sebagian ulama mencontohkan dalam bentuk membolehkan talfik ini. Artinya di satu sisi dalam kondisi tertentu talfik ini ditolerir. Ya, misalnya contoh talfik yang bisa ditolerir ini adalah seorang mengikuti mazhab Syafi'i dalam perhitungan nisab zakat, yaitu menggunakan standar 85 gram emas atau setara dengan 250 juta. Asumsinya kalau harga emas itu sekarang 3 juta misalnya, kan dari 2,5 juta sampai 3 juta, kurang lebih seperti itu harga emas sekarang ini. Kita bulatkan aja jadi 3 juta. Jadi ini mengikuti mazhab Syafi'i. Nisab zakat, perhitungan nisab zakat seperti itu, 85 gram. Ya kalau diuangkan menjadi setara dengan 250 juta. Namun ketika dia yang menggunakan mazhab Syafi'i dalam perhitungan nisab zakat ini mengadopsi pendapat mazhab Maliki dalam hal apa? Penggunaan zakat tersebut untuk infrastruktur publik, yaitu memperbolehkan penggunaan zakat untuk membangun jalan raya, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Dasar talfik yang hingga bisa ditolerir ya, dalam contoh yang ketiga ini, tidak ada nas yang melarang hal itu. Kedua, mencapai maqasid syariah. Jadi maksud tujuan syariah itu tercapai. Tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kebebasan untuk memilih, raf'ul haraj, dan seterusnya. Karena itu talfik dalam konteks contoh yang ketiga ini itu dibolehkan berdasarkan empat alasan tadi itu. Nah, hikmah yang perlu kita ambil dari talfik ini dalam ibadah, dalam bermuamalah secara syariah, itu konsistensi dalam pengamalan fikih itu sangat penting untuk dipegang. Istiqamah untuk memegang satu madhab itu sangat penting dan urgent supaya tidak mencampur adukan amalan seperti di contoh 1 dan contoh 2 talfik tadi. Menggabungkan hukum karena ketidaktahuan itu bisa membatalkan ibadah. Karena itu syariat membuka opsi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang lebih paham. Tanya ulama pakar fikih kalau kita tidak paham. Karena kalau kita sok-sokan, ya nanti resikonya, konsekuensinya bisa membuat ibadah yang dilakukan tadi itu menjadi tidak sah dan batal. Talfik bukan sekedar beda pendapat, tetapi hasil akhir daripada amal yang diterapkan melalui talfik itu jadi tidak sah menurut semua madhab. Ini yang harus kita perhatikan betul-betul. Talfik yang sembrono dapat merusak stabilitas rumah tangga dan kejelasan status hukumnya seperti di contoh 3 tadi itu, ya. Di contoh yang kedua tadi itu. Kemudian umat harus berhati-hati agar tidak menjadikan mazhab sebagai alat legalitas hawa nafsu. Disinilah kita pentingnya mempelajari talfik ini. Jadi kesimpulannya, mayoritas ulama berpendapat bahwa talfik itu dibolehkan jika keutuhan ibadah atau akad bisa dijaga, menghasilkan praktek yang batal menurut semua mazhab menyalahi ijma. Itu yang tidak dibolehkan ya. Talfik tidak dibolehkan jika keutuhan ibadah atau akad itu jadi amburadul, sembrono dalam mengamalkannya. Menghasilkan praktek yang batal menurut semua mazhab dan itu adalah menyalahi ijma. Jadi mayoritas ulama berpendapat tidak dibolehkan dalam konteks seperti itu. Dan juga kalau tujuannya mencari kemudahan ekstrim, tetap bu'ul rukhas, mengikuti hawa nafsu dan kemudian bisa merusak tatanan hukum yang ada. Tetapi talfik itu ditoleransi secara terbatas. Sebagian ulama kalau dalam kondisi darurat, satu. Kemudian yang kedua, dalam kebijakan publik ya oleh lembaga fatwa. Jadi kalau Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa menyalahi hal-hal yang sudah disepakati bersama karena melihat uh, kondisi tertentu, nah itu boleh ditolerir melakukan talfik. Kemudian syarat
eh, talfik yang bisa ditoleransi itu adalah tidak membatalkan hukum syariat. Karena itu kita kembali kepada ayat Al-Quran yang bisa kita renungi, jadikan muhasabah. Surat Al-Jathiyah ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kita tanya kepada diri kita lakukan itu semata-mata karena apa? Memang betul-betul murni menerapkan syariat atau karena mengikuti hawa nafsu kita? Pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allah. Dan akhirnya kemudian dia tersesat. Dan kita hati-hati kalau baca hadis ayat Al-Quran tersebut. Kemudian kita pindah kepada takhayur. Karena tema kita pada perkuliahan kali ini di samping talfid juga ada takhayur. Karena masih ada hubungan erat antara talfid, takhayur, dan ittiba. Apa yang dimaksud dengan takhayur? Takhayur itu secara bahasa, logatan itu artinya memilih. Dan secara istilah, memilih salah satu pendapat ulama atau madhab dalam suatu masalah fikih dengan dasar ilmiah. Jadi dia ada asas ilmunya, gitu. Ilmiah. Dan pertimbangan syar'inya juga ada tanpa mencampur adukan dalam satu praktek seperti halnya dalam konteks talfik tadi itu. Atau boleh secara sederhananya kita definisikan takhayur ini adalah memilih pendapat ulama atau mazhab yang paling kuat atau paling maslahat. Kita bisa berikan contoh terkait dengan takhayur. Contoh dalam zakat fitrah. Memilih pendapat yang membolehkan mengeluarkan zakat fitrah dengan uang, yaitu mazhab Hanafi. Nah, karena apa? Karena ada maslahat fakir miskin di sana. Mungkin fukara dan masakin ini sudah mendapatkan zakat dari beberapa sumber makan dalam bentuk makanan, beras misalnya, dan dia memerlukan uang untuk membeli pakaian, untuk mempersiapkan menghadapi Lebaran dan sebagainya, masih banyak hal yang perlu dipersiapkan dan itu membutuhkan uang. Karena itu ketika zakat fitrah diuangkan menurut mazhab Hanafi itu boleh. Nah, satu pendapat, satu praktek, selesai. Jadi tidak ada campur aduk gitu. Dulu para ulama dan sahabat memilih amalan sesuai dengan kondisi. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Tidak ada masalah. Ada yang mengangkat tangan saat rukut, Allahu Akbar. Ada yang tidak angkat tangan, langsung Allahu Akbar. Tidak ada masalah. Jadi dalam muamalah modern, bisa kita contohkan seperti bank syariah, boleh kita pilih bank syariah BSI atau bank muamalat. Kemudian terkait dengan asuransi syariah, kita boleh pilih yang mana yang menurut kita bisa kita amalkan, bisa kita lakukan. Transaksi digital ya sering mengambil pendapat mazhab yang paling sesuai dengan maqasid syariah. Jadi kapan takhayur ini dibenarkan? Kesimpulannya atau secara garis besarnya kita kerucutkan bahwa takhayur ini dibolehkan dalam kondisi darurat, maslahatnya ada, atau ada kebutuhan umat yang nyata yang didapati daripada proses takhayur ini. Atau dengan memilih salah satu pendapat utuh dan mu'tabar, diakui dan dilakukan oleh ulama, lembaga fatwa, atau orang awam dengan bimbingan ulama ahlinya. Contoh misalnya zakat profesi. Fatwa zakat profesi, membolehkan zakat profesi. Ini zakat profesinya muncul kan di era modern ini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi terutama yang menjadi penggebrak utama lahirnya zakat profesi ini. Dulu kan tidak ada. Zakat profesinya ini harus dikeluarkan setiap bulan terima gaji atau nanti di akhir tahun. Zakat itu kan haulnya haulnya itu kan akhir tahun. Setelah dihitung setahun penuh baru dikeluarkan zakatnya. Tapi apakah setiap kali menerima gaji harus keluar zakatnya? Nah, itu kan tergantung pilihan kita. Boleh dikeluarkan setiap kali terima gaji, boleh juga diakumulasikan di akhir tahun. Kemudian juga pengelolaan wakaf produktif, transaksi keuangan syariah modern. Ini semua masuk dalam bab takhayur. Ya. Jadi pada dasarnya takhayur ini muncul
karena perbedaan kondisi dan tempat ya. Kondisi tempat, zaman Arab beda dengan di Indonesia atau di Barat gitu. Arab berbeda dengan di Barat, muncullah kemudian takhayur. Kemudian karena kebutuhan umat yang beragam ya, macam-macam kebutuhan umat Islam, perkembangan masalah kontemporer dan prinsip kemudahan. Raf'ul haraj, uh, bukan memudah-mudahkan ya sampai melanggar syariat, tapi ada landasan syar'inya. Kemudian kita coba masuk ke bab ittiba setelah kita membahas tadi dengan contoh-contoh at-talfiq, kemudian at-takhayyur, kita masuk pada al-ittiba. Ittiba apa sih ittiba itu? Ittiba secara logatan, secara bahasa mengikuti tentunya dengan dalil dan hujjah yang syar'i. Secara istilah, ittiba adalah mengikuti pendapat ulama dengan memahami argumentasi hukum dan dalilnya, serta siap meninggalkan bila didapati terbukti ada dalil yang lebih kuat. Jadi ini membuat saya teringat dengan statement Imam Syafi'i, uh, "Idza kana al-haditsu sahihan fakhudh al-hadits fakhudhu watruk ra'yi." Kalau kalian menjumpai hadis yang sahih bertentangan dengan pendapatku, madhabku, tinggalkan madhabku, tinggalkan pendapatku, dan ambil hadis yang sahih tersebut. Jadi berbeda dengan taklid ya. Taklid itu mengikuti tanpa dalil. Sementara ittiba itu ya argumentatif dan ada dalilnya dan bukan atas dasar fanatisme buta. Jadi latar belakang konsep ittiba ini hampir sama dengan takhayur tadi. Semangatnya itu kembali kepada Al-Quran dan hadits. Kesadaran para imam madhab agar tidak dikultuskan, maka ittiba'nya harus ada syarat-syaratnya, ada ketentuannya, menjaga keseimbangan antara otoritas ulama dan dalil. Jadi ini yang melatar belakangi kenapa sampai ada al-ittiba, konsep al-ittiba. Dalil yang bisa digunakan untuk al-ittiba ini adalah firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 18, "Alladzina yastami'una al-qaula fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah." Mereka yang mendengarkan perkataan dalil yang lalu mengikuti apa yang paling baik dan paling benar di antara dalil-dalil tersebut. Artinya mengikuti pendapat yang paling baik, yang paling sahih, yang paling argumentatif, dan yang paling bernas. Demikian juga dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 3 bisa kita jadikan dalil, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattabi'u ma unzila ilaikum." Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. "Fattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum." Juga dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir." Jika kalian berselisih dalam satu perkara, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalau dari hadis terkait dengan ittiba, ittiba ini sekali lagi berbeda dengan taklid, ya taklid, apalagi taklid buta. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Manahitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang telah aku larang, maka jaga jangan sampai kalian lakukan. Hindari hal yang aku larang tersebut. Dan apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah. Yang diperintahkan saja tidak cukup waktu kita untuk menjalankannya, apalagi menambah-nambah dengan hal yang dilarang oleh Rasul. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim. Orang-orang sebelum kalian, kata Nabi, mengingatkan kita, itu mereka binasa karena terlalu banyak bertanya. Waqtilafuhum ala anbiya'ihim, dan mereka selalu tampil beda, ingin tampil beda dengan para nabi-nabi mereka. Jadi itu yang membuat mereka binasa. Kemudian Nabi SAW juga mengingatkan kita, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ba'di abadan ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat rasulih." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat, kitabullah dan sunnah rasulnya.
Inilah yang menjadi pegangan kita. Nah, ini sekali lagi berbeda dengan taklid buta. Karena apa? Karena taklid itu mengikuti madhab tanpa dalil dan menolak kebenaran. Ciri-ciri kalau kita melihat orang yang taklid buta itu, dia selalu mengatakan, pokoknya ini madhabku. Madhab yang lain aku nggak aware, aku aku nggak ngomong tentang mazhab lain. Ini adalah mazhabku, titik. Jadi dia tidak menolak mazhab lain walaupun juga berdasarkan Al-Quran dan hadis. Menolak dalil karena beda imam. Itu pendapatnya siapa? Pendapatnya si fulan-fulan. Oh, berarti bukan imam saya, bukan mazhab saya. Bukan imam yang saya ikuti. Itu dari kitab mana? Kitab ini. Oh, berarti bukan dari kitab yang menjadi sumber rujukan saya. Jadi karena berbeda dalil, berbeda imam, ditolak. Menganggap bahwa mazhab lain itu selalu salah. Nah, itu semua menunjukkan ciri-ciri taklid buta. Maka taklid buta hakikatnya lemah secara ilmiah, bertentangan dengan ruh ijtihad, dan ditolak mentah-mentah oleh imam-imam mazhab itu sendiri. Sebagaimana para imam sering mengatakan bahwa kalau berbeda denganku maka buang. Kalau berbeda dengan hadits Nabi, nusus syar'iyah, pendapatku, maka buang pendapatku itu ke tong sampah dan ambil nas-nas berdasarkan Al-Quran dan hadis tersebut. Bapak-bapak, ibu sekalian rahmati Allah, oleh karena itu ittiba yang benar, mengikuti syariat ini yang benar itu adalah mengikuti ulama dengan ilmu dan adab. Tetap kita welcome, buka pintu ulama manapun selama dia ahli sunnah wal jamaah, ahlan wa sahlan pendapatnya. Ya. Menghormati mazhab tanpa fanatisme buta. Siap menerima kebenaran dari manapun selama dia merujuk pada Al-Quran dan hadis dan ulama-ulama, pendapat ulama yang mu'tabar. Jadi ittiba itu tetap ilmiah, terjaga keilmiahannya, dan kerendahan hati menjaga ukhuwah. Bapak-bapak ibu sekalian rahmati Allah, oleh karena itu apa hikmah pelajaran yang bisa kita ambil dari mempelajari at-talfiq, kemudian at-takhayyur dan al-ittiba serta taklid tadi? Hikmah yang pertama, syariat itu sangat luas, komprehensif, dan dia tidak liar. Ya. Tidak liarnya kenapa? Karena ada aturan pedoman untuk menjalankan syariat tersebut. Tidak karena luasnya, karena komprehensifnya, itu kemudian tanpa panduan, tidak. Karena untuk menjaga supaya tidak liar tersebut. Perbedaan ulama adalah rahmat, bukan alat manipulasi. Jadi ungkapan yang mengatakan ikhtilafu ummati rahmah itu memang benar-benar nampak dari perbedaan ulama di antara ulama kita tersebut. Jadi tetapi jangan sampai dikangkangi ataupun ditunggangi sehingga menjadi alat untuk memanipulasi. Madhab adalah alat memahami dalil, bukan pengganti dalil. Ingat ini. Madhab adalah alat untuk memahami dalil. Kenapa sampai madhab ini mengatakan boleh? Karena ada dalilnya ini. Kenapa dia menggunakan dalil tersebut? Karena wajhul istidlal, makna yang ditarik dari ayat itu atau hadis itu adalah begini poinnya. Jadi alat untuk memahami dalil, bukan sebagai pengganti dalil. Nah, untuk di era digital sekarang ini, di era modern sekarang ini, di era media sosial seperti yang kita alami saat ini, maka kita dituntut ya untuk lebih berhati-hati menggunakan talfiq, ya, at-takhayyur, taklid, dan juga al-ittiba' tadi itu. Supaya lebih ilmiah dan kita harus lebih rendah hati. Sebab kenapa? Bermadhab itu tetap dianjurkan, karena itu adalah juga isyarat dari baginda Nabi, khairul qarni, tsummalladina yalunahum, tsummalladina yalunahum, tsummalladina yalunahum. Tetap ikuti ulama salafun saleh, bermadhab sebagai panduan kita, tapi jangan fanatik. Jangan sampai taklid kecuali diarahkan ulama. Boleh kita bertaklid, tapi harus ada pembimbingan dari ulama yang kompeten. Kemudian takhayur boleh asal ilmiah dan mendatangkan maslahat. Ada maslahat yang kita capai sebagai target daripada takhayur tersebut. Ittiba adalah tujuan, taklid hanya jembatan. Ingat ini baik-baik.
ittiba adalah tujuan, tetapi taklid hanya jembatan. Jika bingung, diam dan bertanya itu lebih selamat daripada sok-sokan tahu atau sok progresif. Karena itu tetap berpandukan kepada ulama. Semoga materi ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi pintu bagi kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu, untuk mendalami Islam secara komprehensif. Kalau muncul apa yang namanya talfiq, takhayur, taklid, dan ittiba, maka panduannya seperti inilah. Dan tinggal bapak-bapak, ibu-ibu untuk mengemasnya, memperluasnya, semoga bermanfaat. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.